Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksarian Mauribi, absen 19 kelas 11E, dan teman saya Tengku Fahbila Rangga Dwi Putra, absen 33 kelas 11E. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesuksesan Tokoh Utama dalam Novel Laskar Pelangi. Untuk pembagian tugasnya, teman saya Tengku Fahbila Rangga Dwi Putra akan mempresentasikan bab 1, bab 2, serta bab 5. Untuk bab 3 dan bab 4 sendiri, saya sendiri yang akan mempresentasikannya. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu syarat dalam mensukseskan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan yang bermutu, kualitas SDM dapat ditingkatkan. Namun, saat ini faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan di seluruh penjuru negeri, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar, kualitas tenaga pengajar yang tidak merata, dan lain-lain. Namun, selain pendidikan, kesuksesan seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan contoh lingkungan yang sangat menentukan kesuksesan seseorang. Kualitas pendidikan dan lingkungan memang merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi kesuksesan seseorang. Akan tetapi, pada saat ini, banyak sekali pelajar dengan lingkungan dan kualitas pendidikan yang baik nyatanya malah sulit meraih kesuksesan dikarenakan berbagai hal. Sebaliknya, banyak pula orang-orang dengan kondisi lingkungan dan kualitas pendidikan yang kurang baik justru dapat meraih kesuksesan. Kisah kesuksesan seseorang dengan latar belakang yang tidak terlalu bagus banyak diceritakan dalam bentuk novel. Salah satu novel yang paling populer di Indonesia adalah novel karangan Andrea Hirata dengan judul Laskar Pelangi. Novel ini menceritakan kisah perjalanan hidup Ikal bersama dengan sahabatnya untuk meraih kesuksesan. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengetahui bagaimana cara Ikal dalam meraih kesuksesan dengan berbagai kesulitan yang dilalui, perlu dilakukan kajian terhadap novel berjudul Laskar Pelangi tersebut. Untuk itu, kajian atau penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesuksesan Ikal dalam Novel Laskar Pelangi penting untuk dilakukan. Rencana kegiatan ini dituangkan dalam karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh teman terhadap kesuksesan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Yang kedua, bagaimana pengaruh sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik terhadap kesuksesan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Selanjutnya, tujuan pertama dalam karya tulis ini adalah untuk mengetahui pengaruh teman terhadap kesuksesan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik terhadap kesuksesan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh teman terhadap kesuksesan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik terhadap kesuksesan tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi. Manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi guru bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bahwa novel Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata baik digunakan sebagai bahan atau materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bab 2, Tinjauan Pustaka. A. Novel. Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Novel terdiri dari unsur ekstrinsik dan intrinsik. Unsur ekstrinsik novel adalah unsur luar yang berada dalam sebuah cerita yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Unsur ekstrinsik novel juga sering kali disebut mirip dengan bagian dari unsur intrinsik, yaitu pada bagian amanah. Secara umum, unsur ekstrinsik novel berasal dari luar karya sastra dengan secara tidak langsung memengaruhi strukturnya. Ada 3 unsur ekstrinsik novel yang umum, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai.
Sedangkan unsur intrinsik merupakan penyusun karya yang bersumber dari karya itu sendiri. Secara umum, unsur intrinsik terdiri atas tema, alur, tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik ini kemudian digunakan untuk menganalisis novel-novel atau cerita pendek supaya lebih mudah saat menganalisis karya sastra tersebut. B. Lingkungan. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup. Secara umum, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara khusus, ada 3 jenis lingkungan, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan sosial. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode analisis isi. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan pokok penelitian, yaitu menganalisis mengenai pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap kesuksesan tokoh utama di dalam novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Mardalis 1999 menyatakan penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Metode penelitian analisis isi menurut Van den Burgt secara eksplisit metode analisis pertama digunakan di Amerika Serikat tahun 1926. Tetapi secara praktis telah digunakan jauh sebelumnya sesuai dengan namanya analisis isi, terutama berhubungan dengan isi komunikasi baik secara verbal dalam bentuk bahasa maupun nonverbal seperti arsitektur, pakaian, alat rumah tangga, dan media elektronik. Dalam karya sastra, isi yang dimaksud adalah pesan-pesan yang dengan sendirinya sesuai dengan hakikat sastra. B. Informasi penelitian. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan berupa sastra novel yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Informasi yang baik diperoleh dari sumber bacaan novel yang original dari penerbit yang mempunyai kualitas yang bermutu sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang akurat serta mendetail yang nantinya dapat mendukung proses penelitian. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi pustaka sendiri menurut Sarwono adalah kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Nasir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Melalui pendapat para ahli di atas, maka bisa ditarik kesimpulan. Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan, baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain, yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. Teori ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Teknik analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman digambarkan sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan data keseluruhan yang diambil untuk memecah data menjadi bagian. Kemudian, memilah data mana saja yang akan diambil untuk dijadikan bahan dari penelitian yang sedang berlangsung. 2. Reduksi data.
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan yang tertulis di lapangan. 3. Penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan kegiatan penyusunan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 4. Data kesimpulan. Pada kegiatan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang berlangsung secara terus-menerus, baik yang dilakukan ketika di lapangan atau pra di lapangan, maka kegiatan selanjutnya adalah penarikan data kesimpulan. Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bagian analisis. Teknik yang peneliti gunakan untuk menganalisis semua data yang didapatkan dari data yang terkumpul dari data pustakaan dan analisis isi yang didapatkan dari studi pustaka. Bab 4. Pembahasan. Paparan data. 1. Latar belakang pengarang. Andrea Hirata lahir di Belitung. Meskipun studi mayornya ekonomi, beliau amat menggemari sains fisika, kimia, biologi, astronomi, dan tentu saja sastra. Eden Shore adalah novel ketiganya setelah novel-novel bestseller Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Sekarang beliau tengah mengejar mimpinya yang lain untuk tinggal di Kaigompa, desa tertinggi di dunia, di Himalaya. Andrea berpendidikan ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau mendapat beasiswa Uni Eropa untuk studi Master of Science di Universitas di Paris, Perancis, dan Sheffield Hallam University, United Kingdom. 2. Penokohan. Novel Laskar Pelangi memiliki penokohan yang relatif banyak, berpengaruh terhadap jalannya cerita serta amanat yang hendak disampaikan. A. Aku Ikal. Berdasarkan keutamaan tokohnya, tokoh Aku Ikal merupakan tokoh utama atau protagonis. Dari fisiknya, tokoh ini berperawakan kecil, berbadan kurus, relatif berkulit hitam, dan berambut ikal. Hal ini terlihat pada Lintang akan duduk di bangku kecil berambut ikal, yaitu Aku, halaman 11. Di sisi lain, tokoh Aku memiliki kemampuan dan tekad yang kuat jika sudah menginginkan sesuatu. Salah satunya ketika dia mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Hal itu tidak terlepas dari tekadnya demi mendapatkan beasiswa itu. Ia melakukan apapun yang dia bisa. Hal itu terlihat dari kutipan di bawah ini. Aku belajar keras sepanjang malam, tapi tak pernah sedetik pun bisa melampaui Lintang. Nilaiku sedikit lebih baik dari rata-rata kelas, namun jauh tertinggal dari nilainya. Halaman 122. Kemudian, Lintang. Dilihat dari segi fisik, tokoh Lintang memiliki perawakan kecil, berkulit hitam, bertubuh kurus, dan berambut ikal. Hal ini terlihat dalam kutipan di bawah ini. Kecuali seorang anak lelaki kecil kotor berambut keriting merah yang meronta-ronta dari pegangan ayahnya, terdapat pada halaman 3. Tokoh ini memiliki sifat yang rajin dan memiliki semangat pantang menyerah dalam menempuh pendidikan. Kecerdasannya sangat luar biasa. Dia memiliki semua dimensi kecerdasan. Walaupun begitu, dia tidak sombong dan selalu membantu kesulitan teman-temannya dalam memahami pelajaran. Berkat kecerdasan Lintang ini pula yang menghantarkan sekolah Muhammadiyah menjadi pemegang dalam lomba cerdas cermat dan membuat sekolah Muhammadiyah menjadi sedikit diperhitungkan. Lalu kemudian ada tokoh Mahar. Mahar adalah anggota dari Laskar Pelangi yang memiliki kemampuan lebih seperti Lintang. Jika Lintang memiliki kelebihan dari semua dimensi pendidikan, tetapi dalam hal kesenian Lintang tetap masih di bawah Mahar. Kemampuan Mahar dalam bidang seni sudah tidak diragukan lagi. Bakat seni dalam dirinya begitu besar. Selain itu juga Mahar adalah seorang yang sangat percaya dengan hal-hal yang berbau gaib dan mistik. Dari segi fisik, tokoh ini digambarkan sebagai seorang lelaki eksentrik bertubuh ciking serta berwajah tampan. Pelukis natural, koreografer, penyanyi, pendongeng yang ulung, dan pemain sitar yang fenomenal.
terdapat pada halaman 130 sampai 140. Mahar sangat imajinatif dan tak logis. Seseorang dengan bakat seni yang sangat besar, sesuatu yang berasal dari Mahar selalu menerbitkan inspirasi aneh, lucu, janggal, ganjil, dan menggoda keyakinan. Namun mungkin karena otak sebelah kanannya benar-benar aktif, maka ia menjadi penghayal luar biasa. Terdapat pada halaman 143. Tokoh selanjutnya adalah Kucai. Tokoh Kucai ketua kelas sepanjang generasi sekolah Laskar Pelangi. Dia menderita rabun jauh karena kurang gizi dan penglihatannya melenceng 20 derajat. Sehingga jika ia menatap marah ke arah Bore, maka akan terlihat ia sedang memperhatikan Terapani. Laki-laki ini sejak kecil terlihat bisa menjadi politikus dan akhirnya diwujudkan ketika ia dewasa, menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung. Kepribadian Kucai dilukiskan sebagai orang yang suka berbicara, lebih banyak teori daripada praktik yang ada. Dia mempunyai relasi dan hubungan yang luas, sehingga menyebabkan banyak tahu mengenai informasi yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan di bawah ini. Namun, Kucai adalah orang paling optimis yang pernah kujumpai. Kekurangannya secara fisik tak sedikit pun membuatnya minder. Sebaliknya, ia memiliki kepribadian populis, oportunis, bermulut besar, banyak teori, dan sok tahu. Terdapat pada halaman 69. Tokoh selanjutnya adalah Sahara. Sahara adalah satu-satunya perempuan dalam Laskar Pelangi. Dia ramping, berjilbab, dan dia memiliki sifat keras kepala. Selain itu, Sahara sangat baik dan dia tak pernah berbohong. Sahara juga tergolong siswa yang pandai. Ia ramping, berjilbab, dan sedikit lebih beruntung. Bapaknya seorang taikong, yaitu atasan para kepala parit, orang-orang lapangan di PN. Sifatnya yang utama penuh perhatian dan kepala batu. Terdapat pada halaman ke-75. Tokoh selanjutnya yaitu Syahdan. Anak nelayan yang ceria ini tak pernah menonjol. Kalau ada apa-apa, dia pasti yang paling tidak diperhatikan. Misalnya ketika bermain sandiwara, Syahdan hanya kedapatan jadi tukang kipas putri dan itu pun masih banyak kesalahannya. Namun Syahdan tidak pernah putus asa dalam hal apapun. Syahdan ternyata memiliki cita-cita yang tidak pernah terbayang oleh Laskar Pelangi lainnya, yaitu menjadi aktor. Dengan bekerja keras, pada akhirnya dia menjadi aktor sungguhan meski hanya mendapatkan peran kecil seperti tuyul atau jin. Setelah bosan, ia pergi dan kursus komputer. Setelah itu, ia berhasil menjadi network designer. Hal berturut-turut terlihat pada Syahdan selalu riang menerima tugas apapun. Terdapat pada halaman 197. Namun, Syahdan tak pernah menyerah pada cita-citanya untuk menjadi aktor sungguhan. Kutipan tersebut diambil di halaman 479. Tokoh selanjutnya adalah Samson, Bore, pria yang berbadan besar serta banyak otot. Bore selalu menjaga citranya sebagai laki-laki macho. Ketika dewasa, ia menjadi kuli di toko milik Akiong dan Sahara. Badannya jauh lebih besar dariku, tenaganya seperti kuli. Terdapat pada halaman 80. Tokoh selanjutnya dari Laskar Pelangi adalah Akiong. Akiong, anak Hokian keturunan Tionghoa ini adalah pengikut sejati Mahar. Sejak kelas 1, baginya Mahar adalah suhunya yang agung. Kendatipun pria kecil ini berwajah buruk rupa, ia memiliki rasa persahabatan yang tinggi dan baik hati, serta suka menolong pada siapapun kecuali Sahara. Hal ini terlihat pada wajahnya seperti baru keluar dari bengkel ketok medik, alias menyerupai Frankenstein. Mukanya lebar dan berbentuk kotak. Rambutnya serupa landak, matanya tertarik ke atas seperti sebilah pedang, dan ia hampir tidak punya alis. Seluruh giginya tonggos dan hanya tinggal setengah akibat digerogoti pairet dan markacid dari air minum.
Kutipan tersebut terdapat pada halaman 68. Tokoh selanjutnya adalah Trapani. Pria tampan yang pandai dan baik hati ini sangat mencintai ibunya. Apapun yang ia lakukan harus selalu didampingi ibunya. Seperti misalnya ketika mereka akan tampil sebagai band yang dikomando oleh Mahar. Ia tidak mau tampil jika tak ditonton ibunya. Cowok yang bercita-cita menjadi guru ini akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa karena ketergantungan terhadap ibunya. Hal tersebut terlihat dari kutipan di bawah ini. Si Rapi Jali ini adalah maskot kelas kami, seorang perfeksionis berwajah seindah rembulan. Ia tipe pria yang langsung disukai wanita melalui sekali pandangan. Jambul, baju, celana, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatunya selalu bersih. Serasi warnanya dan licin. Terdapat pada halaman 74. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Harun. Pria yang memiliki keterbelakangan mental ini memulai sekolah dasar ketika ia berumur 15 tahun. Laki-laki jenaka ini senantiasa bercerita tentang kucingnya yang berbelang 3 dan melahirkan 3 anak yang masing-masing berbelang 3 pada tanggal 3 kepada Sahara, dan senang sekali menanyakan kapan libur lebaran pada Bu Muslimah. Ia menyetor 3 buah botol kecap ketika disuruh mengumpulkan karya seni kelas 6. Harun memiliki hobi mengunyah permen asam Jawa dan sama sekali tidak bisa menangkap pelajaran membaca ataupun menulis. Jika Bu Mus menjelaskan pelajaran, ia duduk tenang dan terus-menerus tersenyum. Pada setiap mata pelajaran apapun, ia akan mengacung sekali dan menanyakan pertanyaan yang sama setiap harinya. Sepanjang tahun, Ibunda Guru, kapan kita akan libur lebaran? Terdapat pada halaman 77. Selanjutnya, tokoh Bu Muslimah. Bernama lengkap N.A. Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid. Dia adalah ibunda guru bagi Laskar Pelangi. Wanita lembut ini adalah pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Karakter utama tokoh ini adalah rela berkorban, sabar, disiplin, serta memiliki tekad yang kuat dalam hal pendidikan. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi jauh hari sebelum orang-orang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Terdapat pada halaman 30. Tokoh selanjutnya adalah Pak Harfan. Nama lengkapnya K.A. Harfan Effendi Nur bin K.A. Fadilah Zain Nur, kepala sekolah dari Sekolah Muhammadiyah. Ia adalah orang yang sangat baik hati dan penyabar, meski murid-murid awalnya takut melihatnya. Pak Harfan adalah seorang guru sekaligus seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Sayangnya, Bapak yang penuh daya tarik ini harus mohon diri. 1 jam dengannya terasa hanya 1 menit. Kami mengikuti setiap inci langkahnya ketika meninggalkan kelas. Pandangan kami melekat tak lepas-lepas darinya karena kami telah jatuh cinta padanya. Beliau telah membuat kami menyayangi sekolah tua ini. Terdapat pada halaman ke-25. Tokoh selanjutnya adalah Aling. Aling adalah cinta pertama Ikal yang merupakan saudara sepupu dari Akyong, teman dari Ikal. Dari segi fisik, Aling merupakan wanita Tionghoa bermata sipit, berkulit putih, berbadan ramping, dan mempunyai postur yang relatif tinggi untuk ukuran wanita. Aling yang cantik dan tegas ini terpaksa berpisah dengan Ikal karena harus menemani bibinya yang tinggal di Jakarta. Beberapa kali kisah percintaan ini diceritakan dalam novel, sehingga menjadikan sebuah subtema yang ada. Hal ini terlihat pada kotak kapur yang ada tulisan pesan Aling itu kusimpan di kamarku seperti benda koleksi yang bernilai tinggi. Syahdan dan Akyong sampai bosan terus-menerus mendengar kisahku tentang pesan itu. Karena muak, satu pelajaran
karena mereka muak. Satu pelajaran berharga, orang yang sedang kita adalah orang yang egois. Terdapat pada halaman 258. Tokoh selanjutnya adalah Flo. Bernama asli adalah Floriana, seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Dia merupakan murid pindahan dari sekolah PN yang kaya dan sekaligus tokoh terakhir yang muncul sebagai bagian dari Laskar Pelangi. Awal pertama kali masuk sekolah, ia sempat membuat kekacauan dengan mengambil alih tempat duduk Terapani, sehingga Terapani yang malang terpaksa tergusur. Ia melakukannya dengan alasan ingin duduk di sebelah mahar dan tak mau didebat. Dia sungguh tak mau lagi sekolah di PN dan sudah membolos 2 minggu. Dia bersikeras hanya ingin bersekolah di sini. Terdapat pada halaman 353. Flo sendiri acuh tak acuh. Ia tak tersenyum dan hanya menatap bapaknya. Anak cantik ini berkarakter tegas, pasti tahu persis apa yang ia inginkan dan tak pernah ragu-ragu. Sebuah gambaran sikap yang mengesankan. Terdapat pada halaman 353.